Jadi makanya di sini penting ya taklid itu ya apik nak tepaan be ulama. Lah ora makanya ya masuk ke taklid tetap di sisi rasionalitas sama di sisi rasionalitas karena kafir juga dipertahankan lewat statement atau lewat jargon apa taklid. Inna wajadna abana ala ummah. Jadi taklid ya dikelola secara baik karena kalau taklid buta kamu bisa ngikuti kebatilan, paham ya? Hanya berdasar dulu-dulu sudah seperti ini, paham? Dulu-dulu sudah seperti ini. Tapi kan terlalu logika, nanti takutnya itu menolak ikut orang yang benar. Akhirnya beragama ya logika, sok-sokan ngerti Islam dewe, tanpa anut guru, itu juga repot juga, paham ya? Mari dikelola secara baik. Yang jelas kekafiran itu pernah dikelola dengan cara ma sami'na bihadza fil millatil akhir. Mencatat itu juga menjadi hal sing dadekno kekafiran itu kuat. Jadi Kanjeng Nabi kan duwe mbah-mbah, orang Quraisy juga punya leluhur, no? Lalu leluhur itu diidentitaskan sebagai yang sejenis dengan mereka. Karena ketika Nabi da'a ila tauhid, malah Nabi dikomentari ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, apa? Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Muhammad itu bawa agama baru. Ya, Muhammad itu membawa. Jadi fa Muhammadun yukhalifu dina Abdul Muttalib wa yukhalifu dina Quraisyin wa yukhalifu aba. Itu mencatat. Jadi orang-orang kafir untuk menjaga kekafirannya apa? Menganggap Muhammad itu melawan tradisi mbah-mbahnya, no? Tradisi mbah-mbahnya. Makanya mereka ngomong bi ma sami'na bihadza fil millatil akhir. Tidak ada agama yang seperti di bawah Muhammad. Jadi yang bisa melawan logika. Jadi kalau sudah orang mencatat tradisi, yang bisa melawan itu logika. Logika maknanya al-hujjatul wadihah atau al-hujjatul bayyinah. Terus dilawan dengan logika. Jika batu itu Tuhan, maka yang menentukan itu batu itu. Padahal batu itu bisa terputus, bisa pecah, bisa apa. Nggak mungkin dia Tuhan. Itu yang melawan harus logika. Paham ya? Makanya terus Quran datang dengan logika, disebut sultanim mubin, apa? Sultanim mubin. Nah, logika itu dianggap sultan, mereka punya kuwatul kohri. Jadi hukmul ahad, hukmul akal itu bisa memaksa, no? Bisa memaksa. Melani akal sebagian ayat disebut sultan, no? Misalnya ngatakan contoh gampang. Kalau Tuhan itu berbilang, misalnya Tuhan itu 2, 3, 4, ya kalau Tuhan itu berbilang, lalu siapa yang paling asli? Karena aslusnaini wassalasa ila ma'ala nihayatalah itu tetap KPU nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Napa nisbatul far'i ilal asli? Mbok kowe di angka miliatan 2 sampai miliatan sampai triliunan kabeh asal usulnya 1. Tidak bisa asal usul langsung 1000, tidak bisa asal usul langsung 1 miliar. Asal usul pasti 1. Nah ngono dunia iki logika sebenarnya logika tauhid asal usul tetap 1. Itu jenis logika. Yang bisa ngelawan tradisi apa? Logika. Namanya terus lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir itu tidak akan tercerabut dari logika kekafirannya sampai datang al-bayyinah. Al-bayyinah itu logika sing ketok bener. Sing bener itu ketok welo-welo. Al-bayyinah itu jelas sejelas-jelasnya. Ya siapa yang bisa bikin logika itu? Rasulun minallah yajlu suhufam mutahhar. Ya, jadi termasuk untuk mempertahankan kekafiran itu mencatut tradisi, nama mencatut tradisi. Terus mereka ngulirno isu inna Muhammadan yukhalifu dina abai, nama inna Muhammadan yukhalifu dina abai. Apa mana di antara keluarganya Nabi ono sing asmane Abdul Samsin, itu jenenge Abdul Samsin. Ya kan yo terus repot nerangno. Nah iya, jadi baik Nabi saya lumayan Abdul Muttalib era pas abai asmane wis Abdullah, no. Itu era dikepenak lah. Tapi apapun itu, riyen Nabi itu dilawan bet yang kafir dengan mencatut bahwa mbah-mbahnya itu punya agama yang beda dengan Nabi. Artinya fa Muhammadun yukhalifu dina abai. Dianggap begitu. Mulanya terus mereka bilang bahwa ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Saya tidak pernah tahu model mbah-mbahnya Muhammad cara pandang kayak Muhammad ini. Berarti Muhammad itu cara sopan ngelawan, tradisinya mbah-mbah yang ngelawan, agamanya mbah-mbah itu juga cara
cara mereka mempertahankan kebatilan mereka. Paham ya? Mulanya mereka kenapa kamu tetap kafir? Inna wajadna abana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Kita ini sebetulnya tidak pernah kafir. Kita begini seperti bapa kita, leluhur-leluhur kita. Jadi makanya di sini penting ya taklid itu ya apik nah tepaan be ulama lana orang makanya ya masuk ke taklid tetap di sisi rasionalitas sama di sisi rasionalitas karena kafir juga dipertahankan lewat statement atau lewat jargon apa taklid inna wajadna abana ala ummah. Jadi taklid ya dikelola secara baik karena kalau taklid buta kamu bisa ngikuti kebatilan paham ya hanya berdasar dulu-dulu sudah seperti ini paham dulu-dulu sudah seperti ini. Tapi kan terlalu logika nanti takutnya itu menolak ikut orang yang benar. Akhirnya beragama ya logika, sok-sokan ngerti Islam dewe, tanpa anut guru, anut itu juga repot juga paham ya. Ada dikelola secara baik. Yang jelas kekafiran itu pernah dikelola dengan cara masami'na biada fil millatil akhir.